Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Zahra dan Zayan. Nah, teman-teman semua, buat video kali ini saya mengawali kegiatannya itu mulai dari dapur. Nah, di sini tuh sebenarnya saya baru pulang dari belanja ya teman-teman. Saya baru pulang dari pasar. Tapi di rumah tuh saya belum masak, teman-teman. Jadi di sini tuh rencananya saya mau masak sambil mencuci pakaian, sambil beresi belanjaan yang baru pulang dari pasar. Mungkin di akhir-akhir ini kalian sering melihat saya tuh memasak di kompor ya teman-teman. Berhubung karena magicom saya itu cepat basi gitu ya, cepat benyek gitu ya nasinya. Jadi tuh saya memilih untuk masak di kompor memakai dandang. Dan selagi ini berasnya saya jerang di periuk, jadi saya tuh sambil masukin pakaian-pakaian kotor ke dalam mesin cuci. Nah, karena di sini tuh nasi yang di dalam periuk tadi sudah mendidih ya teman-teman. Jadi di sini tuh mau saya aduk, kemudian nanti baru saya masukkan ke dalam dandang. Untuk tangan saya yang barusan masukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci, itu udah saya cuci ya teman-teman. Di dalam mesin cuci itu kan ada air mengalir untuk mengisi air yang ada di dalam mesin. Itu tadi airnya belum penuh ya teman-teman, jadi saya cuci tangan saya di situ karena memang nggak kotor-kotor kali ya kan. Nah ini tuh mau saya pindahkan dulu ke dalam dandang, karena nanti kalau misalnya langsung dimasak di dalam dandang atau model siram gitu, rasanya nasinya tuh jadi keras gitu ya teman-teman. Jadi saya memilih untuk dijerang dulu di periuk, baru saya masukkan ke dalam dandang. Mungkin bagi kalian yang doyan gitu makan nasi keras atau makan nasi yang seperti yang ada di pesta-pesta gitu, ya boleh langsung dimasukkan ke dandang, nanti kita model siram. Tapi kalau kami ya teman-teman kurang suka gitu, kurang nyaman aja di dalam perut. Nah, untuk nasinya sudah selesai saya pindahkan ke dalam dandang, itu udah aman ya teman-teman, tinggal tunggu matangnya aja. Jadi di sini tuh saya sambilan lagi untuk mengisi sabun ya. Dan untuk pakaiannya ini teman-teman, sabunnya itu kurang. Tinggal 2 saset aja yang ada di rumah, cuman mau keluar itu udah keburu siang gitu ya. Udah terlalu banyak kerjaan yang ngantil di rumah. Untuk mengatasinya di sini saya masukkan Proclean, tapi ini Procleannya untuk baju yang berwarna. Proclean itu gunanya untuk anti kuman gitu ya teman-teman, antibakterial. Jadi itu saya masukkan sekalian aja supaya nanti pakaiannya itu walaupun sabunnya itu cuma 2 saset, tapi dia benar-benar bersih gitu ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya mau masak lauk, tapi sebelum masak lauk terlebih dahulu saya mau ngerendam kelapa dengan air panas. Karena ini kelapanya dari kulkas gitu ya teman-teman, nggak bisa langsung diperas. Kalau misalnya langsung kita peras nanti santannya nggak bakalan keluar. Jadi di sini tuh saya mau siram pakai air panas dulu, tunggu nanti sesaat sampai airnya tuh benar-benar dingin baru saya peras. Untuk air panasnya di sini tadi sudah saya panaskan terlebih dahulu dan saya gunakan secukupnya aja. Sisanya bisa untuk buat teh manis atau buat apa gitu ya teman-teman. Kemudian di sini tuh saya mau nyuci ayamnya dulu. Ini tadi ayamnya saya beli setengah kilo, yang bagian sayap-sayap aja. Ini tuh sebenarnya rencananya saya mau masak kari ikan kambing-kambing. Tapi karena ikan kambing-kambingnya itu tadi udah kelamaan di kulkas gitu ya teman-teman. Udah lama gitu nggak diolah. Jadi pas saya potongin gitu tadi kayaknya agak banyak gitu ya, ikannya itu kayak agak melebar gitu ya. Jadi untuk ikan kambing-kambingnya tadi saya berikan sama kucing. Kemudian di sini menunya saya ganti ayam. Untuk ayamnya di sini mau saya cuci sampai bersih karena ini lumayan banyak gitu ya bulu-bulunya teman-teman. Dan setelah nanti saya ambilin bulunya sampai benar-benar bersih, di sini tuh yang bagian sayap atasnya itu mau saya belah-belah gitu ya teman-teman, agar nanti bumbunya lebih masuk aja. Nah, di sini tuh untuk yang terakhir saya bilas di air mengalir. Ini udah benar-benar bersih ya teman-teman untuk ayamnya. Kemudian saya kucuri dengan jeruk nipis dan saya tambahkan sedikit garam. Seperti biasa, setelah saya kucurin, biasanya saya goyang-goyang gitu ya teman-teman, agar lebih merata aja sih. Sambil nunggu ayamnya dimarinasi, di sini rencananya saya mau nyusun piring. Ini tuh piringnya udah dicuci semalam sore ya teman-teman, cuman karena belum tiris, belum saya susun.
Takutnya nanti kalau misalnya belum tiris gitu melebar gitu ya teman-teman, tetesan air di bawah rak piring ini atau dekat-dekat rak piring. Jadi kalau misalnya anak saya itu jalan takutnya jatuh. Untuk piringnya di sini tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman, cuman sedikit aja, tapi memang raknya ini harus disusun-susun sedemikian rupa agar muat gitu ya. Karena memang nggak apa ya teman-teman, nggak muat gitu dipaksa-paksain. Ini aja udah numpuk banget ya untuk rak piringnya. Oh iya teman-teman, ini tuh lagi repot-repotnya ya, karena besok rencananya di rumah saya itu ada pengajian. Giliran saya yang jadi tuan rumahnya, jadi hari ini tuh saya belanja. Itu pun tadi belanjaannya bukan untuk belanjaan mingguan ya teman-teman, tapi itu untuk belanja menu besok. Rencananya besok tuh saya mau masak soto. Ini tuh soto Medan ya teman-teman, tapi saya pakai mie. Kemudian saya mau masak pergedelnya juga, kondimen-kondimennya biar lengkap gitu ya. Terus untuk kue-kuenya rencananya saya mau masak roti gabin dan lemet ya. Kalau misalnya di daerah kalian mungkin namanya itu bugis. Untuk pencuci mulutnya saya nanti mau buat asinan buah. Kalau kalian penasaran masakan-masakan yang akan saya masak untuk pengajian nanti, kalian ikutin terus videonya ya teman-teman. Saya nanti akan sepil, saya akan upload nanti video-video pas lagi masak soto Medan, pas lagi buat asinan, kalian tungguin aja. Terus di sini saya mau blender kelapa yang sudah disiram air panas tadi. Ini kelapanya sudah dingin, jadi udah bisa dipegang gini ya teman-teman, udah bisa di blender juga. Udah bisa diperas nanti nggak terlalu panas di tangan. Nah, untuk kelapanya di sini tuh saya gunakan separoh ya teman-teman. Enaknya kari itu kan yang kental gitu ya, tapi sesuai selera sih. Ada orang sukanya kari itu nggak pakai santan, ada orang yang suka pakai santan. Dan untuk santannya di sini saya 3 kali peras ya teman-teman, nggak saya takar-takar ini berapa mili, tapi ya udah cukup lah ini ya. Kalau untuk kari kan enaknya yang kental gitu ya teman-teman, kuahnya nggak usah banyak-banyak kali. Kemudian untuk minyaknya di sini saya panaskan secukupnya aja, dan untuk bumbunya saya tumis sampai benar-benar wangi ya teman-teman, sampai benar-benar matang. Dan untuk bumbunya ini tadi saya beli ya teman-teman di pedagang orang India. Ini tuh enak banget loh bumbunya. Biasanya saya kalau beli bumbu itu nggak suka gitu ya teman-teman, karena dia nggak enak, nggak sesuai lidah gitu ya. Tapi untuk kari ini ternyata enak ya teman-teman, beli nggak saya tambahin bumbu lagi. Biasanya kalau saya beli bumbu jadi itu saya tambahin lagi bawang merah sama bawang putihnya. Tapi ini tuh bumbunya sudah enak ya teman-teman. Kemudian setelah tercampur rata ayamnya, di sini saya masukkan kentang, saya aduk-aduk lagi, kemudian saya tambahkan santan. Sebenarnya masak kari ini tuh simple banget ya teman-teman, gampang gitu, tapi aduh rasanya tuh enak, apalagi kalau ada acarnya. Sambil nunggu si karinya tadi matang teman-teman, di sini tuh saya cepet-cepet buru-buru gitu, saya mau perintilin bagian sayur-sayur yang sudah saya belanjakan tadi loh, karena itu udah keburu siang gitu ya teman-teman. Ya Allah, ini tuh selesai entah jam berapa loh, sampai sore ini nggak berhenti ya teman-teman. Kerjaannya dikejar kali gitu ya, karena memang besok itu di rumah ada tamu. Dan selesai ini nanti masih banyak lagi ya teman-teman kerjaan yang menunggu. Belum lagi nanti saya mau menyetrika pakaian pelanggan gitu ya, belum lagi nanti jemurin kain. Tambah lagi nanti saya mau buat asinan dulu. Asinan itu kan enaknya kalau udah beberapa lama gitu ya di dalam kulkas, baru enak disantap. Nah, nanti itu saya mau bikin asinan dulu, mau motongin buahnya lagi, mau masak dan segala macam. Tapi itu mungkin di video-video selanjutnya ya teman-teman. Karena kalau misalnya saya gabung di sini durasinya bakalan terlalu panjang. Nah, di sini tuh sambil metikin sayuran, saya juga sambil mencuci gitu ya teman-teman. Karena tadi proses pencuciannya sudah berhenti, di sini tuh saya mau buang airnya dulu. Setelah saya sentuh bagian mesin cuci, di sini saya sentuh lagi bagian kuali. Karena di dalam kuali tadi ada ayam ya, ayam yang sedang direndam gitu ya teman-teman, yang sedang diproses. Di sini tuh ayamnya tuh sudah sat, kemudian saya tambahkan garam, kaldu, dan gula pasir.
Nah, untuk ayamnya sudah matang ya teman-teman. Jadi di sini saya mau pindahkan ke wadah aja agar lebih cepat dingin dan cepat sarapan. Sambil nunggu lauknya dingin, di sini saya mau lanjut pekerjaan yang tadi ya teman-teman. Saya mau beresin lagi bagian belanjaan sampai seberapa siapnya aja, seberapa dapatnya. Tapi nanti gitu lauknya dingin, kami langsung sarapan karena memang ini udah waktunya sarapan ya teman-teman. Udah lumayan siang, udah jam 9. Dan untuk sarapannya juga nggak saya record ya teman-teman biar cepat karena kan sambil nyulangin anak gitu ya biar fokus aja. Nah, ini tuh udah selesai sarapannya teman-teman. Kemudian di sini saya lanjut untuk metikin toge. Dan ini tuh togenya yang paling jenuh ya untuk dikerjakan karena dia lama gitu ya teman-teman. Kemudian saya lanjut untuk motongin bagian pandan. Ini daun pandannya besok mau saya gunakan untuk bugis ya teman-teman. Untuk ngadon bugis gitu ya, enaknya pakai daun pandan supaya lebih wangi. Boleh sih kalian ganti pakai pasta pandan, tapi menurut saya pakai daun pandan itu jauh lebih wangi gitu ya. Dan ini tuh bagian proses pencuciannya udah selesai ya teman-teman, tinggal dijemur. Kemudian di sini saya keluarkan dulu dari mesin cuci. Alhamdulillah disambil-sambil dari tadi ini tuh belanjaannya sudah selesai ya teman-teman. Udah selesai saya perintilin, udah selesai saya petikin. Kemudian di sini tuh saya memasukkan ke dalam kulkas agar nggak basi atau busuk gitu ya teman-teman, bagian ikan-ikannya dan bagian sayur-sayurnya itu agar nggak layu gitu, tetap segar gitu ya. Oh iya teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Saya tadi nggak menanyakan kabar kalian di awal video. Semoga selalu sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya ya. Amin. Oh ya teman-teman, maaf ya dengan muka saya yang begitu tegang, karena tuh saya lagi ngejar kerjaan gitu ya teman-teman. Saya kalau misalnya ada acara-acara di rumah itu, saya tuh orangnya panik gitu ya. Bagaimana nih supaya cepat kerjaan ini selesai? Bagaimana supaya bisa disambil-sambil cepat selesai gitu ya teman-teman. Saya tuh langsung pikiran aja gitu ya, takutnya nanti nggak selesai, nggak keburu gitu ya. Karena hari ini tuh memang banyak banget ya teman-teman pekerjaan. Masak, nyuci, jemur pakaian, beres belanjaan, buat asinan, mau nyetrika pakaian lagi nanti teman-teman. Belum lagi nanti ngantarnya. Terus belum lagi nyapu, ngepel itu belum ya, belum dikerjakan. Nah, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Saya juga udah capek untuk ngerekordnya dan gak saya lanjutkan lagi. Dan buat kalian yang nontonin videonya sampai menit terakhir, terima kasih banyak. Saya doakan murah rezekinya dan kebaikan kalian dibalas Allah dengan berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.